warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'ani 'ala al-umami ajma'in wa atana bihi ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santri dan sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan dan kajian tahsin kita dengan kaidah tahsin tilawatul Quran. Bab kedua yaitu makharijul huruf. Kata makharijul huruf terdiri dari dua kata, yaitu makharij dan al-huruf. Makharij bentuk jamak dari makhraj, yang artinya tempat keluar, isim makan, ya. Kharaja yakhruju, makhraj, makharij. Menurut istilah, makhraj adalah nama bagi tempat keluarnya huruf untuk membedakannya dengan yang lain. Jadi untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lain, maka harus betul-betul beda. Jangan sampai ada sedikit serupa antara satu dengan yang lain. Harus betul-betul beda. Umpamanya baca huruf zal, jangan sampai dibaca dengan zal, karena itu akan mirip dengan zal. Jadi harus betul-betul beda. Maka ulama telah mengkaji, mempelajari, dan akhirnya juga menetapkan makharijul huruf ini dalam buku-buku tajwid. Kemudian menamakan masing-masing dan mengelompokkan ya, huruf-huruf itu ke dalam beberapa kelompok. Ada makhraj al-halq atau halqi, ada makhraj al-lisan, ada makhraj asy-syafatain, ada makhraj ada makhraj. Yang pertama adalah al-halaq, al-lisan, dan asy-syafatain. Ya, itu makhraj. Ada berapa macam? Ada 3. Yang pertama al-halaq, yang kedua al-lisan, dan yang ketiga adalah asy-syafatain. Nah, kemudian dari 3 itu terbagi menjadi beberapa bagian, ya, terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Saya tidak menjelaskan secara detail karena ini sebetulnya sudah dijelaskan dalam buku-buku tajwid. Jadi dalam buku tahsin ini, yang di dalam pendahuluan sudah saya jelaskan bahwa pembahasannya yang menyangkut makharijul huruf adalah tashih, pembetulan, ya. Di depan adalah tashihul makharij. Kemudian di dalam bab kedua ini saya bagi bahwa huruf-huruf itu dilihat dari segi gampang diucapkan atau susah diucapkannya. Saya bagi menjadi 3. Ada yang mudah diucapkan,
ada yang sedang atau ya sedang diucapkannya, dan yang ketiga ada yang berat cara mengucapkannya. Yang mudah diucapkan diantaranya di sini ada makhraj hamzah, ada huruf hamzah, lam, mim, nun, waw, ya. Kemudian yang sedang ada ba, ta, dal, ra, sin, to, kaf, sa, jim, ha. Kemudian kha, dal, zai, dan shin serta shad. Ya. Ya, yang sedang sampai kaf ya. Yang kemudian yang berat, maaf. Yang berat cara mengucapkannya yaitu sa, jim, ha, kha, dal, zai, shin, shad, dad, wa, ain, ghain, fa, qaf, dan ha. Jadi yang masuk dalam kategori mudah diucapkan ini sebetulnya jarang orang melakukan kesalahan. Itulah masuk dalam kategori mudah diucapkan. Yang sedang ini kadang-kadang masih ada yang susah mengucapkannya. Contohnya seperti huruf ba. Ada yang terlalu mendok, ba. Ya kan? Ada babibu. Ya, padahal babibu, nggak usah babibu. Ada juga ta. Tapi ada juga ta itu. Begitu juga dal, ya dal di ujung lidah. Tapi ada juga yang mengucapkannya da, iyyaka na'budu. Ada yang begitu kan? Pernah menemukan orang yang membaca dal dengan da. Ya. Kemudian ro terkadang dibacanya terlalu getar. Ya, getarnya terlalu ar-rahmanir rahim. Ya. Kemudian sin. Ya, ini ada juga yang keliru-keliru dengan baca shin. Po ini memiliki sifat jahat. Artinya ketika mengucapkannya itu nafas tidak mengalir. Maka tidak boleh dibaca po, tapi harus to, titu. Karena jahat. Nah, kemudian kalau kaf sifatnya hams, kakiku. Jadi huruf-huruf ini ba, bibu, tatitu, dadidu, roriru ini termasuk sedang. Sedangkan yang berat yang saya masukkan ke dalam kategori huruf-huruf yang berat diucapkan ini adalah termasuk diantaranya sa. Jadi banyak sekali bukan hanya anak-anak yang baru belajar Al-Quran, tetapi orang-orang yang sebetulnya sudah mahir membaca Al-Quran, tapi baca sa-nya itu masih seperti sin, summa. Banyak. Disadari atau tidak disadari, banyak. Bahkan yang sudah ceramah kemana-mana, ini baca sa-nya itu masih summa. Nah ini. Kemudian jim. Jim ini kadang-kadang keliru dengan zai. Tertukar. Ya kan? Ja'al haqqu wa jahaqal batil. Ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Banyak yang begitu. Nah ini bukan anak-anak yang baca begini, bukan. Ini udah tingkatannya sebetulnya sudah tingkatan
mahir tapi masih membaca huruf-huruf ini masih salah-salah. Kemudian ha juga begitu, ha tertukar dengan ha. Baca mestinya ha hi hu. Gimana? Oke, baca ha hi hu. Jelas, harus jelas ha hi hu. Jadi jangan seperti ha. Terkadang mengucapkannya, mengejam ini bisa, tetapi ketika diterapkan di ayat bisa berubah. Baca tarmihim bihijaratin, banyak yang baca begitu, banyak. Nggak sadar atau nggak tahu kesalahannya. Kenapa nggak tahu? Karena nggak mau mengoreksi kepada gurunya, kepada orang-orang yang ahli Al-Quran, sehingga udah merasa benar aja bacaannya. Ini yang bahaya, ya kan? Baca tarmihim, tarmihim, tarmihim. Yang banyak begitu. Ha dibaca kasroh itu banyak yang susah membacanya, sehingga mirip dengan ha. Bihija, padahal mestinya bihija, bihija. Itu, ya. Kemudian kha, ini sebetulnya ya tidak banyak yang melakukan kesalahan pada kha ini. Kemudian dal ini seabrek-abrek banyak, ya. Kalau orang-orang Arab, saya kira si Akmal sudah banyak muhaddatsa dengan para masyayikh, ya. Itu kalau bahasa sehari-hari dal dibaca zal itu udah biasa. Tapi ketika baca Al-Quran nggak ada yang baca zal, ya kan? Ketika baca sehari-hari iza anta tusafir iza. Tapi ketika baca Al-Quran nggak ada yang baca iza, dzadidzu. Nah ini banyak yang sudah S3 baca dalnya masih iza, dibenerin nggak mau. Iza, allazina. Nah mestinya nggak ada desisnya, harus dzadidzu. Nah itu ya. Dzadidzu alladzina. Dzadidzu ad. Apa sifatnya? Hamas apa jahar? Jahar sifatnya. Jadi tertahan nafasnya ketika mengucapkan dzat itu. Id. Jadi bukan iz. Nah, coba perhatikan, banyak sekali yang baca iz. Zal dibaca iz. Banyak. Nah, ini. Kemudian baca zai. Begitu zai gitu ya. Zai itu tertukarnya begitu, kadang ada yang kurang jelas. Nah, itu ya. Ada yang kurang jelas. Ya. Makanya yang jelas iza ya. Zizu, az. Za. Jadi dibaca semuanya dengan bacaan yang jelas. Shin juga begitu. Shin ini kan makhrajnya lisan. Maka membaca shin gak usah himinas. Tidak usah bibirnya dimonyongin ke depan. Karena kecuali shinnya dibaca dhamma, baru memang dimonyongin ke depannya karena dhamma. Tapi kalau tidak dhamma, nggak usah dibaca, nggak usah bibirnya dimonyongin ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir. Jadi nggak usah minasyaitonir. Ya. Kemudian shad sama juga makhraj lisan. Baca shad nggak usah so, nggak usah. Sirah. Kecuali memang shadnya dibaca dhamma. Jadi monyongnya karena kemudian dot ini memang makhraj yang dikatakan paling berat gitu ya.
Maka Rasulullah katakan, ana afsahu man nataqa bid-dad. Saya orang yang paling fasih membaca dad. Dad harus tebal. Jadi makhrajnya dad itu adalah di sini disebutkan hafatain lisan. Ya. Jadi pinggirnya lidah. Jadi bisa pinggir kiri, bisa pinggir kanan. Ihda hafatain lisan. Di du atau do biasa, ya. Mimma yalil adras al-ulya al-yusra awil yumna awil janibaini ma'an. Jadi bisa kiri, bisa kanan atau kedua-duanya, pinggir diangkat ke atas, bisa dua-duanya. Nah, kemudian di antara huruf yang banyak diucapkan dengan salah yaitu wa. Banyak banget membaca wa dengan za. Ya kan? Banyak baca zalama, zalimin, sadaqallahul azim. Padahal mestinya nggak ada desisnya. Nah, ini diucapkan oleh orang-orang yang sebetulnya sudah agak mahir membaca Al-Quran. Jadi mestinya tidak ada desisnya. Awlama alaihim. Nah, itu ya. Jangan sampai azlama, ya. Jangan zalama, ya. Itu. Jadi za. Kemudian ain, ya, ain. Ain ini juga banyak. Banyak yang salah mengucapkannya dengan hamzah. Ada yang sudah bisa ketika dieja itu, ya, membaca a. Tetapi ketika diterapkan di ayat, dia tidak bisa konsisten. Contohnya umpamanya siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ada pakai? Iya. Nggak tahu dia merasa apa enggak. Kalau merasa masih bersyukur lah. Kalau merasa, ya enggak? Kalau salah, merasa salah masih bagus. Ini yang parah, sudah salah nggak merasa salah. Itu yang bahaya. Jadi masuk dalam kategori rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang nggak ngerti, dia nggak nyadar bahwa dirinya nggak ngerti. Maka dia bisa dikatakan jahilun murakkab. Nah, jadi kalau sudah biasa membaca dengan tartil, hati-hati, maka insya Allah akan nyadar ketika bacanya salah itu akan tahu. Itu masuk diantaranya yang banyak membaca huruf yang tidak konsisten itu banyak kita temukan di dalam surah Al-Fatihah itu. Ain banyak sekali, ya, banyak baca ain ini banyak. Jadi baca an'amta ini sudah benar baca an'amta, tapi giliran baca alaihim ini dibacanya seperti hamzah. An'amta alaihim, mestinya an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Semua ain harus konsisten rata. Dan itu banyak yang terjadi yang tidak konsisten. Dia kalau disuruh mengeja hurufnya bisa bisa. Nah, itu karena kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kurang hati-hati. Maka harus
dilakukan membaca Al-Quran dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, sehingga sudah terbiasa, akhirnya menjadi karakter membaca Al-Quran dengan baik dan benar tadi. Ya, jadi di sini saya jelaskan mengenai huruf-huruf yang relatif susah untuk diucapkan. Yang berikutnya adalah makhraj ghain, ya. Ghain. Jadi ghain ini tidak dipantulkan, jadi maudhu, bukan maudhu. Ghairu al. Jadi bukan al. Ya. Terkadang maudhu, bukan maudhu. Ya. Kemudian maudhu, jadi makhrajnya di tenggorokan sini, maudhu, ya. Kemudian fa. Nah, fa ini juga banyak yang salah mengucapkannya, fa, ya. Maka di sini saya menulis ya fa. Ada yang mengucapkan fa itu seperti fa, membacanya seperti P, ya kan? Banyak yang begitu kan? Ya, fawailul lil musallin, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, padalika. Maksudnya fa, fi, fu, af. Jadi ketika mengucapkan fa itu supaya anginnya keluarnya itu cukup, ya, digedein dikit supaya jelas mengucapkan fa itu tidak mirip seperti P, ya. Jadi kalau kata guru saya, ketika mengucapkan huruf fa itu sama dengan yang huruf-huruf yang memiliki sifat hamz, itu ketika dikasih tisu di depannya, maka tisunya akan tersembul gitu. Fa, af. Itu jadi bukan up. Coba kalau up, kira-kira tisunya tersembul nggak? Nggak tersembul. Kalau up, ya kan? Jadi uffil lakuma, bukan upil lakuma. Ya kan? Jadi upil, masa upil, uffil. Nah, jadi membaca fa-nya jangan seperti P. Supaya tidak seperti P, maka angin keluarnya itu harus banyak. Ya kan? Fa, fi, fu, af. Jangan pa, pi, fu, af. Nah, itu banyak yang mengucapkannya salah karena kurang angin itu jadi banyak. Saya nggak menyebutkan daerahnya, nggak usah. Sama saja sebetulnya. Karena Al-Quran itu sebetulnya kalau dibaca dengan benar, maka sudah tidak bisa dikenali lagi dia orang mana. Ya kan? Tapi kalau nggak benar ya bisa saja ini ketahuan. Siratal, baca ro siratal. Ya kan? Ada yang begitu. Siratal. Mestinya sirotol dibaca siratal. Nah itu, ya. Kemudian berikutnya huruf qaf. Jadi qaf ini makhrajnya apa? Lisan, qaf. Ya, aqsal lisan, qa, qi, qu, qa, qi, qu, qa, qi, qu, aq. Qa, qi, qu, aq. Jadi yang penting jangan mirip seperti kaf. Karena guru-guru kita zaman dulu itu takut khawatir mengucapkan qaf itu seperti kaf, sehingga mengajari kita agak medok, agak tahqiq bacanya. Taqiqu aq. Nah, begitu. Ya kan? Nah, itu juga tidak terlalu salah supaya betul-betul beda dengan kaf. Cuman memang lazimnya orang-orang Arab membacanya tidak seperti itu. Ya, tapi untuk kehati-hatian tidak apa-apa. Itu qaf, ya, qaqiqu. Jadi kalau dibaca qaqiqu,
Itu sebenarnya untuk hati-hati supaya tidak mirip dengan kaf. Karena kesalahan yang fatal di dalam baca Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah kalau mengucapkan huruf salah, maka itu bisa merubah makna. Jadi dikatakan fatal karena bisa merubah makna. Coba an'amta dibaca an'amta, kira-kira berubah maknanya nggak? Berubah nggak? Berubah. Alaihim dibaca alaihim, berubah nggak maknanya? Berubah. Oleh karena itu fatal. Nah, kefatalan ini terkadang tidak banyak dirasakan oleh sebagian orang dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena tidak mau berguru. Yang kedua, salah fatal adalah karena membaca mat yang mestinya mat tabi'i, ya, dibaca pendek, dibaca satu harokat. Merubah makna nggak? Merubah makna? Merubah makna, yukhillul makna. Oleh karena yukhillul makna, maka bisa dikatakan itu adalah salah fatal, ya, salah fatal. Nah, oleh karena itu dua hal ini harus betul-betul kita jaga, ya, jangan sampai yang mestinya panjang dipendekin. Coba bisa kita bayangkan baca tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Coba kalau dibaca tsumma latus'alun, kira-kira maknanya berubah nggak? Berubah. Iya kan? Nah itu. Cuman yang pendek, yang memang harus dibaca pendek, jangan dipanjangin juga begitu. Walaupun alasan apapun jangan dipanjangin. Contohnya umpamanya ada juga yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada juga yang baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa alasannya? Karena ini Pak Ustadz, karena takut itu merubah makna. Kalau dibaca kana budu, seolah-olah kafnya masuk, ya nggak ada begitu, nggak ada. Itu mah kekhawatiran yang berlebihan, yang tidak ada dasarnya. Jadi iyyaka na'budu dibaca iyyaka na'budu, jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan begitu. Nah itu. Jadi dua hal yang salah fatal. Jangan sampai kita mengucapkan huruf itu dengan salah, mengucapkan huruf salah. Yang kedua adalah matnya. Jangan sampai yang mestinya pendek dipanjangin. Seperti contoh tadi, tsumma la tus'aluna, ya, mestinya tsumma la tus'aluna, dan sebaliknya. Jangan sampai yang panjang dipendeki. Nah itu. Nah, di sini yang terakhir adalah ha. Nah, ha ini tadi sudah saya singgung ketika menjelaskan makhraj ha. Makanya di halaman 13 ini saya sebutkan huruf-huruf yang salah diucapkan. Yang pertama adalah zal, ya. Zal ini banyak diucapkan dengan zai, mirip zai. Kemudian ha, ya. Kemudian ha ini terkadang diucapkan mirip ha, ya, tadi itu ya ayyuhal, jangan ya ayyuhal, ya, jangan ya ayyuhal, ya ayyuhal,
Ya ayyuhal. Ya, kemudian hak yang dibaca mirip hak tadi taubihim. Ya bihija. Taubihim bihijaratin min sijil. Jadi jangan sampai taubihim bihijaratin bihija. Kira-kira itu maknanya berubah nggak? Berubah. Makanya disebut salah fatal. Jadi jangan sampai ini ketukar-tukar ini. Hak dengan hak, hak dengan hak. Kemudian yang ketiga sin dengan fa, ya. Ya, banyak juga yang baca sa itu mirip sekali dengan sin. Summa, Pak. Saya sering mendengar bacaan orang-orang yang sebetulnya tingkatannya bukan tingkatan anak-anak, tapi baca sa itu masih seperti sin, masih seperti anak-anak. Ya, sa, summa, dibaca summa, mestinya su, sa, fi, su, sa, harus jelas betul ya. Sa, fi, su, at. Nah, sin ini sebenarnya gampang ya. Yang susah itu kalau orang giginya sudah agak ompong. Nah itu kan berobos semua anginnya sehingga mirip shin. Baca sin, shin. Karena giginya sudah ompong. Kalau yang begitu memang sudah dimaklumi. Karena ada kecacatan dalam lidah, sama dengan orang yang cadel gitu kan. Mau diapain juga memang sudah susah. Maka kata Rasulullah, wa yatata'u, ya itulah orang yang sudah belajar benar-benar sungguh-sungguh belajar. Tapi karena ada cacat sehingga tidak bisa. Mungkin juga orang tua sudah serius belajarnya, nggak bisa, tapi sudah serius. Maka dimaklumi, itulah yang disebut wa yatata'u, terbata-bata. Tapi kalau terbata-batanya nggak pernah belajar, nggak pernah berguru, sehingga baca Qur'annya terbata-bata, salah-salah, bukan dapat pahala, dapat dosa. Kenapa? Karena nggak mau belajar. Jadi maksudnya waya tahu itu. Ya. Kemudian yang keempat, antara hamzah dengan ain. Antara hamzah dengan ain. Ini tadi yang contoh an'amta alaihim. Ini banyak kita jumpai baca an'amta alaihim. Atau sebaliknya an'amta alaihim. Itu sebetulnya kalau disuruh mengeja bisa a'au. Nah, kecuali lagi yang nggak bisa mengucapkan ain, maka dua-duanya bisa kebaca hamzah, an'amta alaihim. Nah, pada dasarnya insya Allah kita semuanya bisa, asal berusaha untuk berlatih mencari bagaimana makhraj yang benar. Insya Allah ketemu, ya, insya Allah ketemu. Siapapun insya Allah ketemu. Yang nggak menemukan itu yang malas saja, baru nggak menemukan makhrajnya. Nah, kecuali yang punya cacat tadi itu, apakah cadel atau mungkin giginya sudah ompong, nah itu memang susah. Ya. Kemudian selanjutnya adalah makhraj fa. Ya, jadi fa ini seringkali dibaca mirip dengan P karena tadi itu anginnya kurang, jadi dibacanya pa. Mestinya fa fi fu dibaca pa fi fu. Ya. Jadi anehnya memang kalau disuruh ngeja satu persatu bisa. Coba baca fa fi fu af bisa. Tapi giliran diterapkan di ayat, ada yang benar, ada yang nggak benar. Gitu. Contohnya umpamanya tadi itu, fawailul lil musalli, baca fawailul lil musalli. Nah, itu.
Ya. Baik. Saya kira itu penjelasan mengenai makharijul huruf yang saya tidak menjelaskan secara keseluruhan, ya, karena ini sudah banyak dikaji dalam kitab-kitab tajwid. Sifatnya tahsin ini menyempurnakan, jadi mengingatkan beberapa huruf yang banyak diucapkan dengan salah yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini maka hati-hati, karena mengucapkan huruf, apabila salah di dalam mengucapkan huruf, maka itu termasuk kesalahan yang fatal. Ya, ada pertanyaan? Ya, cukup. Mudah-mudahan kita bisa mengucapkan seluruh huruf-huruf itu dengan benar, ya, sehingga tidak melakukan kesalahan yang fatal. Dan juga walaupun bukan Al-Quran, kita juga berusaha untuk mengucapkannya dengan benar. Pokoknya adzan, ya, walaupun tidak adzan itu sebetulnya tidak menggunakan tajwid, tetapi bukan berarti sama sekali tidak menggunakan tajwid. Dari segi makhraj, sebetulnya kita tetap menggunakan makhraj yang benar, ya kan? Hayya 'alas shalah, ya kan? Jadi jangan dibaca hayya 'alas shalah. Apa itu hayya 'alas shalah? Hayya 'alas shalah, asyhadu an la, baca asyhadu an la, asyhadu an la. Banyak dibaca asyhadu an la ilaha illallah, baca asyhadu an la. Ada yang begitu. Jadi walaupun memang tidak menggunakan tajwid, tetapi kita harus mengucapkannya dengan benar, ya, terutama yang terkait dengan dua hal tadi, yaitu makharijul huruf dan mat. Kalau soal guna-guna mah gak usah guna-guna juga nggak apa-apa, ya kan? Ya, gunanya atau ikhfa-nya tidak usah ikhfa, nggak apa-apa. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam membaca huruf-huruf ini dengan benar, sehingga bacaan Al-Qur'an kita menjadi bacaan Al-Qur'an yang sempurna. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.